Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak? Hari ini kita akan belajar kembali di pembelajaran matematika tentang satuan debit. Kita mulai ya. Kita perhatikan dulu ilustrasi yang Ustadz sampaikan. Ada dua buah tandon ya, dengan dua buah keran juga, yaitu keran A dan keran B. Untuk keran A ini kita akan alirkan ke dalam sebuah ember ya, dan keran B pun demikian. Akan tetapi pada keran A kita buka setengah keran saja, tetapi yang di keran B kita buka secara penuh. Nah, setelah beberapa waktu, dalam waktu yang sama ternyata keran B akan penuh terlebih dahulu dibandingkan dengan keran A. Ya, karena ternyata besaran volume yang mengalir di keran B akan lebih banyak daripada keran A yang dibuka setengah. Nah, besaran volume yang mengalir ya, volume air yang mengalir itu dinamakan sebagai debit. Nah, jadi kita bisa simpulkan apa itu debit. Ya, debit adalah volume atau banyaknya zat cair yang mengalir dalam satuan waktu tertentu. Nah, dalam hal ini berarti volume zat cair yang ada di keran B akan lebih banyak daripada volume zat cair yang ada di keran A. Baik kakak-kakak, sedangkan satuan waktu debit bergantung pada satuan volume dan waktu yang digunakan. Volume dinyatakan dalam meter kubik, ya pangkat 3 itu artinya kubik ya bacanya, desimeter kubik, sentimeter kubik atau liter. Nah, liter itu sama dengan desimeter kubik ya kak ya besarnya. Kemudian waktu dinyatakan dalam satuan detik, menit atau jam. Jadi satuan debit itu bisa saja liter per detik, sentimeter kubik per menit, liter per jam, meter kubik per jam, dan lain sebagainya. Jadi intinya satuan volume per satuan waktu. Nah, sekarang kita lihat segitiga sakti dari satuan debit ya. Ini yang menentukan rumus debit nanti. Jadi di atas ada V atau volume, D itu debit, dan T itu waktu, dari time ya bahasa Inggrisnya. Nah, jadi untuk garis yang melintang ini ya, garis yang mendatar ini itu dianggap sebagai pembagian. Jadi untuk mencari debit, maka kita tutup saja lambang debit tadi ya. Debit itu apa kak? D ya. Nah, kita tutup D-nya, maka kita akan kelihatan V bagi T. Nah, jadi kalau mau mencari debit, kita harus membagi volume dengan waktu yang ada dalam soalnya. Sedangkan untuk mencari waktu atau time, kita bisa melihat ada satuan V dan D di situ ya. Jadi volume dan dibagi dengan debit. Sedangkan untuk mencari volume bagaimana? Nah, ternyata garis yang lurus ke atas ini ya, yang horizontal ini adalah perkalian. Jadi kita tinggal tutup saja V-nya, maka debit dikali waktu. Jadi volume sama dengan debit dikali waktu. Mudah ya. Jadi kita tinggal tutup saja yang mana yang ditanyakan. Nah, kalau dia garis mendatar berarti kita bagi. Kalau garisnya lurus ke atas berarti kita kalikan. Nah, untuk lebih jelasnya kita kerjakan dalam soal ya kak. Untuk soal pertama, sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1600 desimeter kubik dalam waktu 4 detik. Nah, berarti berapa debit air pada pintu bendungan tersebut? Nah, kita bisa mengukur debit airnya dengan cara tadi. Kita cari dulu volumenya. Oh, volumenya 1600, waktunya 4 detik. Tadi kalau kita tutup D-nya kan V per T ya, berarti kita tinggal masukkan rumusnya, debit sama dengan volume dibagi waktu. Ya, kita tutup debitnya, maka kita akan lihat volume dibagi waktu atau time. Nah, kita dapatkan volumenya 1600, berarti kita tuliskan 1600 per 4. Per itu seperti kita pelajari adalah bagi ya, 1600 bagi 4. Nah, kita bisa bagi 16 bagi 4 itu kan 4 ya, 4 kali 4 16, berarti 16 bagi 4 itu 4, tinggal tambah 02, 400 desimeter kubik per detik. Lihat satuannya menyesuaikan dengan satuan yang ada di atas, desimeter kubik, yang di bawah detik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Volume sebuah kolam kosong adalah 4000 desimeter kubik, ya 4000 liter berarti ya. Kolam tersebut akan diisi air melalui sebuah selang dengan debit 200 desimeter kubik per menit. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam sampai penuh? Nah,
Berarti kita ditanyakan adalah waktu. Jadi berapa menit atau berapa jam gitu ya. Oke, kita ketahui ada volumenya yaitu 4000 desimeter kubik, kemudian debitnya 200 desimeter kubik per menit. Yang ditanyakan waktu. Oke, kita lihat segitiganya. Untuk mencari waktu kita tutup T-nya, maka kita dapatkan waktu sama dengan volume dibagi debit. Maka kita bagi volumenya yaitu 4000 dibagi dengan 200 yaitu debitnya. Nah, kita dapatkan, kita boleh coret juga ya nolnya nih, 02 ini kita coret, jadi 40 bagi 2 itu kan 20. Nah, kita dapatkan waktu yang dibutuhkan adalah 20 menit. Nah, satuan menit ini kita dapatkan dari kita mencoret desimeter kubiknya ya, karena ada di atas dan di bawah kita coret, tersisa menitnya. Oke, kita masuk ke soal ketiga. Debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 8 liter per menit. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah kolam sampai penuh adalah 1 jam, berapakah volume air pada kolam tersebut? Nah, kita bisa lihat ada dua hal yang kita ketahui dari soal ini ya, yaitu debit air yaitu 8 liter per menit dan waktu yang diperlukan untuk mengisi yaitu 1 jam. Kita lihat di sini debitnya dalam satuan menit ya, liter per menit, sedangkan waktu yang diketahui jam. Berarti kita harus ubah dulu dari 1 jam ini berapa menit. Nah, kita sudah tahu kan kalau 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka kita jadikan dia 60 menit. Nah, kemudian yang ditanya adalah volume. Kita lihat di segitiga ini, kita tutup volumenya, kita tutup V-nya, maka kita dapatkan D kali T. Jadi volume sama dengan debit dikalikan dengan waktu. Oke, kita masukkan debitnya 8 liter per menit dan waktunya 60 menit. Tinggal kita kalikan. Ingat satuannya harus sama ya, jangan yang 1 jam, yang 1 menit. Oke, jadi 8 kali 60 sama dengan 480 liter. Ya, menitnya bisa dicoret ya, yang satu ada di atas, yang satu di bawah, jadi kita coret. Ya, untuk soal yang terakhir, yang keempat, dengan menggunakan selang, Lani mengisi 40 liter air ke dalam bak dalam waktu 20 menit. Berapa liter per jam debit air yang mengalir dari selang ke bak tersebut? Baik, kita lihat apa yang kita ketahui di sini yaitu volume 40 liter dan waktu 20 menit yang ditanya debit. Ya, kita sudah tahu tadi ya, untuk mencari debit itu kita harus membagikan volume dengan waktunya. Tapi di sini kita lihat dia mengharapkan satuannya liter per jam, sedangkan yang kita ketahui adalah menit. Nah, kita harus mengkonversi menit ini menjadi jam. Ini 20 menit itu sepertiga jam. Dari mana? Dari 20 menit per 60 menit. 20 per 60 kita sederhanakan jadi 1/3. 60 menit dari mana Ustadz? 60 itu dari 1 jamnya ya. Oke, kita masukkan ke rumusnya. Debit sama dengan volume dibagi waktu, volumenya 40 liter dan waktunya sepertiga jam. Jadi 40 dibagi 1/3. Kita ingat kemarin ya, untuk pembagian pecahan berarti yang di belakang dibalik. Jadi 40 dikali 3/1. Ya, mudah ya. Jadi 40 kali 3 sama dengan 120 liter per jam. Ya, kalau bingung, nanti kalian perhatikan baik-baik kembali materi sebelumnya. Oke, Ustadz akan berikan latihan soal yang harus kalian jawab nanti ya. Untuk tugasnya, ini ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Kalian dapat mengerjakannya secara mandiri. Kalau ada yang kalian tidak pahami, kalian bisa bertanya kepada Ustadz. Demikian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.